Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data makroekonomi chapter 2. Nama anggota kelompok yang pertama Natalino Alfa Kris Cahya dengan NPM 20101030043 dari kelas manajemen K2. Selanjutnya saya Suranto dengan NPM 20101030002, sama juga dari kelas manajemen K2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang GDP, CPI, dan tingkat pengangguran. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product atau disingkat dengan GDP adalah nilai mata uang seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara pada periode waktu tertentu. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index atau CPI mengukur tingkat harga, sedangkan tingkat pengangguran dapat dikatakan sebagai jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pendapatan, pengeluaran, dan aliran sirkuler. Terdapat dua cara menghitung GDP. Yang pertama, pendapatan total semua orang dalam negara. Yang kedua, pengeluaran, total output barang dan jasa dalam negara. Dapat dilihat di bagian sebelah kanan terdapat aliran sirkuler yang terdapat dua subjek, yaitu rumah tangga dan perusahaan, di mana dalam gambar tersebut ditujukan bahwa rumah tangga mengirimkan faktor-faktor sumber daya kepada perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan faktor-faktor tersebut sehingga menghasilkan barang dan jasa yang nanti akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Hal ini membuat rumah tangga mendapatkan pendapatan dari perusahaan karena mengirim faktor tersebut. Kemudian rumah tangga juga mendapatkan pengeluaran karena membeli barang yang dibuat oleh perusahaan. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan harus sama dengan pengeluaran. GDP mengukur aliran rupiah dalam ekonomi. Untuk menghitung GDP dapat dilakukan beberapa cara atau poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk menghitung nilai total barang dan jasa yang berbeda, pos pendapatan nasional atau National Income Accounts menggunakan harga pasar. Seperti contoh di bawah tersebut, menggunakan apel dan jeruk, di mana apel memiliki harga $0,50 dan jeruk seharga $1. Jika dimasukkan dalam rumus yaitu GDP sama dengan harga apel dikali jumlah apel ditambah harga jeruk dikali jumlah jeruk. Jika dimasukkan dengan angka menjadi $0,50 dikali 4 ditambah $1 dikali 3, sehingga GDP total akhirnya yaitu $5. Poin kedua yaitu barang bekas tidak dimasukkan dalam perhitungan GDP. Poin ketiga, perlakuan terhadap persediaan bergantung apakah barang disimpan atau dibiarkan. Bila barang disimpan, nilainya dimasukkan dalam GDP. Bila dibiarkan, GDP tidak berubah. Bila akhirnya terjual, barang tersebut dianggap sebagai barang bekas atau kemungkinan tidak dihitung. Poin yang keempat yaitu barang setengah jadi atau intermediate goods. Tidak dihitung dalam GDP, hanya barang jadi. Alasannya yaitu nilai barang setengah jadi telah dimasukkan dalam harga pasar. Nilai tambah atau value added sebuah perusahaan sama dengan nilai output perusahaan itu dikurangi nilai barang setengah jadi yang dibeli perusahaan. Poin kelima, sebagian barang tidak dijual di pasar dan karena itu tidak memiliki harga pasar. Kita harus menggunakan nilai terkait atau input value sebagaimana perkiraan nilainya. Misalnya jasa perumahan dan layanan pemerintah. GDP real
versus nominal. Nilai barang jadi dan jasa yang diukur dengan harga berlaku disebut GDP nominal. Ini bisa berubah setiap saat, baik karena ada perubahan dalam jumlah atau nilai real barang dan jasa atau ada perubahan dalam harga barang dan jasa tersebut. Sehingga GDP nominal dapat ditulis sebagai Y sama dengan P kali Y, di mana P adalah tingkat harga dan Y kecil adalah output real. Di sini output dan GDP serupa. GDP real atau Y kecil sama dengan Y besar dikali P adalah nilai barang dan jasa yang diukur menggunakan harga konstan. Perbedaan antara real dan nominal ini dapat juga diterapkan pada nilai moneter lain, seperti gaji. Gaji nominal atau uang dinotasikan oleh W dan dibagi jadi nilai real atau W kecil dan variabel harga atau W, sehingga W besar sama dengan gaji nominal sama dengan P dikali W kecil. W kecil sama dengan gaji real sama dengan W dibagi W besar dibagi oleh P. Konversi dari satuan nominal ke real ini memungkinkan kita untuk menghilangkan masalah yang muncul ketika mengukur nilai rupiah yang berubah sepanjang waktu sebagaimana tingkat harga berubah. Dapat dilihat bagaimana GDP real dihitung dalam ekonomi seperti contoh yang tadi, seperti apel dan jeruk. Misalnya kita ingin membandingkan output pada tahun 2006 dan 2007. Kita pilih harga dasar tahunan atau base year price. Misalnya pada harga 2006. GDP real pada 2006 dapat ditulis sebagai harga apel 2006 dikali jumlah apel 2006 ditambah harga jeruk 2006 dikali jumlah jeruk 2006. Untuk menghitung GDP real pada 2007, harga apel 2006 dikali jumlah apel 2007 ditambah harga jeruk 2006 dikali jumlah jeruk 2007. Untuk GDP real pada 2008, harga apel 2006 dikali jumlah apel 2008 ditambah harga jeruk 2006 dikali jumlah jeruk 2008. Untuk harga 2006 dapat digunakan untuk menghitung GDP real untuk semua tahun di atas. Hal ini dikarenakan harga dibuat konstan dari tahun ke tahun. GDP real bervariasi hanya jika jumlah yang diproduksi berbeda. Deflator GDP. Deflator harga implisit untuk GDP. Dapat ditulis rumusnya seperti bagian kiri tersebut, di mana deflator GDP sama dengan GDP nominal dibagi GDP real. Dapat dijelaskan pada bagian kanan bahwa GDP nominal digunakan untuk mengukur nilai uang yang berlaku dari output perekonomian, sedangkan GDP real yang dinilai pada harga konstan. Deflator GDP sendiri mengukur output disebut juga deflator harga implisit untuk GDP, mengukur harga output relatif terhadap harganya pada tahun dasar. Ini mencerminkan apa yang sedang terjadi pada seluruh tingkat harga dalam perekonomian. Ukuran rantai tertimbang GDP real. Pada beberapa kasus yang telah terjadi, menggunakan harga dasar tahunan yang muncul 10 atau 20 tahun yang lalu adalah salah, atau seperti misalnya komputer dan biaya kuliah. Pada tahun 1995, Biro Analisis Ekonomi memutuskan untuk memakai ukuran rantai tertimbang GDP real. Tahun dasar berubah terus-menerus. Ukuran baru ini lebih baik daripada ukuran sebelumnya. Hal ini dikarenakan menjamin harga yang dipakai untuk menghitung GDP real tidak terlalu out of the date. Harga rata-rata pada 2006 dan 2007 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real dari 2006 sampai 2007. Harga rata-rata pada 2007 dan 2008 digunakan untuk mengukur pertumbuhan real dari 2007 sampai 2008 dan tingkat seterusnya. Komponen-komponen pengeluaran. Di dalam komponen pengeluaran ini terdapat
satu rumus, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Y merupakan jumlah permintaan untuk output domestik atau GDP, sedangkan C adalah konsumsi rumah tangga, dan I adalah investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga. Kemudian G merupakan pembelian pemerintah. Ekspor atau permintaan luar negeri neto disimbolkan dengan NX. Ukuran-ukuran lain pendapatan. Untuk melihat bagaimana ukuran-ukuran pendapatan alternatif itu saling terkait, kita mulai dengan GDP dan menambah atau mengurangi berbagai kuantitas untuk mendapatkan produk nasional bruto atau gross national product (GNP). Kita menambah penerimaan dari pendapatan faktor produksi, yaitu upah, laba, dan sewa dari seluruh dunia, dan mengurangi pembayaran dari pendapatan faktor ke seluruh dunia. Rumusnya yaitu seperti yang ada di sebelah kiri, yaitu GNP sama dengan GDP plus pembayaran faktor dari mancanegara dikurangi pembayaran faktor ke mancanegara. Kemudian bila GDP mengukur pendapatan total yang diproduksi secara domestik, GNP mengukur pendapatan total yang diperoleh oleh negara atau penduduk suatu negara untuk mendapatkan produk nasional neto atau net national product, atau yang disingkat dengan NNP. Kita kurangi depresiasi modal, jumlah persediaan pabrik, peralatan, dan struktur residensial yang habis dipakai selama setahun. Rumusnya seperti juga yang ada di kiri, yaitu yang NNP sama dengan GNP kurangi depresiasi. Menghitung CPI, indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Biro Statistik Tenaga Kerja mengukur semuanya dengan menghitung harga sekeranjang barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen tipikal. CPI adalah harga sekeranjang barang ini relatif terhadap harga sekeranjang yang sama pada tahun dasar. Mari kita lihat bagaimana CPI akan dihitung dalam ekonomi yang dicontohkan dengan apel dan jeruk. Misalnya, anggap bahwa konsumen tipikal membeli 5 apel dan 2 jeruk setiap bulan. Lalu, keranjang barang terdiri dari 5 apel dan 2 jeruk, dan CPI-nya yaitu seperti yang ada di sebelah kiri. CPI sama dengan 5 harga apel sekarang ditambah 2 harga jeruk sekarang. 5 harga apel 2006 tambah 2 harga jeruk 2006. Pada perhitungan CPI, 2006 adalah tahun dasar. Indeks menyatakan berapa yang harus dibelanjakan untuk membeli 5 apel dan 2 jeruk sekarang relatif terhadap harga sekeranjang buah yang sama tahun 2006. CPI versus deflator GDP. Deflator GDP mengukur harga semua barang diproduksi, sementara CPI mengukur harga hanya barang dan jasa yang dibeli konsumen. Sehingga peningkatan harga barang yang dibeli hanya oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah akan muncul dalam deflator GDP, bukan dalam CPI. Kemudian perbedaan lain adalah deflator GDP hanya mencakup barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Barang-barang impor bukan bagian dari GDP karena tidak muncul dalam deflator GDP. Lalu perbedaan ketiga adalah cara keduanya mengagregasi harga. CPI menerapkan timbangan tetap pada harga barang yang berbeda-beda, sementara deflator GDP menetapkan timbangan yang berubah. Lalu, mengukur pengangguran. Angkatan kerja atau labor force didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur. Tingkat pengangguran atau unemployment rate didefinisikan sebagai persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100. Kemudian ada tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participation rate. Adalah presentasi dari populasi orang dewasa yang ada dalam angkatan kerja. Rumusnya dalam menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi dewasa dikali 100. Did you know this? Biro Statistik Tenaga Kerja menghitung statistik ini untuk seluruh populasi dan untuk kelompok di dalam populasi. Laki-laki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam, kulit remaja dan usia kerja, angkatan kerja yang telah dihitung oleh Badan Statistik ini terdapat 147,4 juta. Kemudian 5,5%-nya tingkat pengangguran. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja ada 66% dalam indeks tersebut. Survei pembangunan dan survei RT. Biro Statistik menyelenggarakan 2 survei tentang angkatan kerja sehingga menghasilkan 2 ukuran angkatan kerja. Survei pembangunan mengestimasi jumlah pekerja yang perusahaan miliki berdasarkan daftar gaji. Survei rumah tangga mengestimasi jumlah orang yang mengatakan mereka bekerja. 2 angkatan kerja tidak perlu identik meskipun berkorelasi positif. Alasannya, keduanya mengukur hal yang berbeda dan keduanya secara umum tak sempurna. Beberapa ahli ekonomi meyakini bahwa survei pembangunan lebih akurat karena memiliki ukuran sampel yang lebih besar. Intinya, semua statistika ekonomi tidak sempurna. Lalu ada konsep-konsep penting. Dalam chapter 2 ini, kita mempelajari tentang produk domestik bruto atau gross domestic product atau yang disingkat juga dengan GDP, kemudian indeks harga konsumen atau consumer price index atau CPI, kemudian tingkat pengangguran atau unemployment rate. Lalu ada akuntansi pendapatan nasional atau national income accounting. Lalu ada persediaan atau stocks dan aliran atau flow. Nilai tambah atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan value added. Kemudian ada nilai terkait yang disebut dengan imputed value. Lalu ada GDP nominal versus GDP real. Lalu ada nominal versus real GDP. Lalu masih ada deflator GDP, yaitu GDP deflator. Kemudian identitas pos pendapatan nasional atau biasa dikenal dengan National Income Accounts Identity. Lalu ada konsumsi atau consumption. Lalu ada investasi atau investment. Kemudian ada juga belanja pemerintah atau yang disebut government purchase. Lalu ada ekspor neto atau net export. Lalu ada angkatan kerja atau labor force serta tingkat partisipasi angkatan kerja atau yang disebut dengan labor force participation rate. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam pempresentasian atau pemaparan presentasi PPT ini jika ada terdapat kesalahan, mohon untuk koreksinya. Sekian, terima kasih.